atau kalau ada tempat tidur ya dia diberikan setelah dia selama mental. Kemudian ada bathroom ya, jadi alat untuk penunjang berat badan di bathroom. Kemudian ada micro toys ya. Ini micro toys ini sama timbangan berat badan ini harusnya dua-duanya ini diletakkan pada tempat yang datar dan keras ya, supaya apa, hasilnya itu valid ya. Jadi diletakkan di atas meja ya, pokoknya yang datar dan keras ya. Karena kalau ini nanti biasanya kan kalau tempat tidur kan masuk kan biasanya agak ke bawah kalau ditekan gitu ya, sehingga ukurannya tidak valid. Nah sebaiknya diletakkan di ini ya, yang mejanya yang keras ya. Nah kemudian ada bagi yang nanti kamu kasih alas, ini kan nggak ada alasnya ya. Jadi alat untuk mengukur antropometri, kita butuh untuk metri untuk mengukur ini ya, lila ya, lika sama lila. Jadi lika kepala sama lika lengan. Kemudian nanti untuk lika dada atau lidah kita menggunakan metri yang itu kok nggak bisa ditarik. Kemudian untuk tanda-tanda vital ini harusnya ada ini ya, ada stetoskop, ada temperatur, ini khusus untuk bayi ya. Kalau ini kan untuk orang dewasa. Nah, kemarin saya nyari nggak ada, ini lebih kecil lagi. Bayi ini bukan ya. Kalau kamu bisa menggunakan stetoskop yang biasa, tapi gunakan yang baliknya yang kecil itu loh ya. Jadi itu. Nah, kemudian kalau bayi tidak usah kita ukur untuk tekanan darah pulsanya atau puls ya, atau nadinya. Jadi itu ya. Kemudian untuk pernapasannya, nah untuk nadi atau puls ya, atau ini ya, pernapasan itu butuh stopwatch atau butuh ini ya, alat untuk mengukur pernapasan. Sebenarnya bentuknya seperti stopwatch ya, tapi dia hanya kita pencet nanti kita setelah 1 menit gitu ya, kemudian dia akan berbunyi sendiri. Tapi berhubung ini tidak ada, saya menggunakan selalu siapkan kasa steril ya. Siapa tahu nanti kalau pas di mulutnya ada semacam kotoran atau tidak bersih, kita bisa menggunakan kasa juga. Kemudian ada kapas ya. Kapas ini kapas BTT ya. Jadi kapas BTT. Kemudian harusnya juga ada ini di water ya, atau cotton bud. Jadi ada atau di water. Nah ini kita gunakan nanti di juga ada kotoran dan sebagainya ya. Jadi itu penlek ya, ini penlek, kemudian handspun sama bengkok, itu aja. Kemudian siapkan sebetulnya 1 setel baju bayi ya. Kalau dia masih bayi jadi lengkap ya, ada bajunya, ada popoknya, ada kulitannya. Ini tadi saya suruh buat berita kok datangnya enggak ada popok apa kok doang. 1, hindarkan bayi, karena bayi itu potensial terjadinya kedinginan atau kehilangan suhu tubuh ya, hipotermi ya. Sehingga kalau kita melakukan pemeriksaan fisik itu, hindarkan kehilangan panas, baik itu melalui radiasi, evaporasi, korupsi dan sebagainya. Nah ini kalau timbangan ini kan bisa kita kehilangan panas ya, korupsi dan sebagainya. Itu jangan sampai nanti terjadi hipotermia ya. Kemudian hipotermia itu tidak hanya pada saat kita melakukan tindakan, contohnya menimbang berat badan dan melakukan pemeriksaan fisik pada tubuh bayi, akan tetapi juga bisa terjadi kalau kita lama memeriksanya itu bayi ngompol, kemudian popoknya tidak segera diganti, itu bisa juga terjadi hipotermia ya. Jadi itu yang hipotermia, banyak kedinginan, sesak napas, nah itu bisa menimbulkan kesakitan sampai kematian. Jadi itu yang harus dihindarkan ya. Usahakan juga selain lingkungan yang hangat ya, kemudian tangan kita juga harus hangat ya. Nah untuk pemeriksaan bayi ini berbeda dengan orang dewasa.
masih sensitif, mukosanya juga masih halus, sedangkan pada handscoot itu ada zat-zat kimianya, ya seperti ada bedak dan sebagainya. Kalau kita gunakan itu ada beberapa bayi yang dia parunya belum, pokoknya organ tubuhnya belum matang semua. Sehingga kalau kita nggak tahu-tahu bayi kita periksa, kita menggunakan handscoot bisa ya, kan dia terhirup oleh ini ya, zat-zat yang ada di bahan kimia yang ada di handscoot atau zatnya, ya, sehingga penggunaan handscoot itu hanya digunakan kalau ya pada saat kita memeriksa genital, ya, jadi seperti itu. Genital atau dalam kondisi tertentu, ya, misalkan di mata ada banyak sekali kotoran dan sebagainya, itu kita untuk membersihkannya wajib menggunakan handscoot, tidak usah menggunakan pinset, ya. Itu ya. Nah, kemudian ini juga harus dipastikan bisa nggak dia ini pol atau tidak, ya. Nah, kemudian dipastikan juga di sini ini kan ada alasnya, ditimbang ya. Tadi sebelum ini baju bayinya itu juga ditimbang, ya, berapa. Seandainya tidak memungkinkan kita menimbang bayinya secara telanjang, kita sudah mempunyai mempunyai patokan, ya, baju yang dikenakan oleh bayi tadi itu kira-kira berapa gram, ya, sehingga nanti hasilnya dikurangi itu, ya. Kalau ini kan ini nggak berpengaruh, ya, ini ada alasnya nggak berpengaruh, kita ini kan 0, dia juga masih 0, ya, sehingga nggak berpengaruh. Nah, kalau itu kita jelaskan, ya, itu tadi ini sama seperti kita menjelaskan pada saat ini, ya. Hanya nanti bedanya begini, nanti selama pemeriksaan ibu silahkan mendampingi bayinya, ya, karena nanti pada saat pemeriksaan kita juga bisa sekaligus untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu, bagaimana cara untuk misalkan nanti, ya, memakaikan gurita, ya, kemudian membedok bayi dan sebagainya. Jadi itu ibunya dibantu. Setelah tadi informasi sudah selesai, kemudian jangan lupa pasti cuci tangan, ya, cuci tangan. Ini fotonya siapa? Ini jangan langsung di ini, ya, nggak boleh langsung di bawahnya AC, nggak boleh langsung di bawah jendela, nggak boleh, kemudian lurus dengan pintu, ya, nggak boleh, ya. Jadi sama, kita juga harus memperhatikan kenyamanan dari bayi meskipun itu bayi, ya. Nah, kemudian sebelum ini kita jangan sampai tangan kita dingin, ya, jadi kita gosok-gosok terus di ya. Ibu boleh, ya, Bu, ya, Bu, bayinya tadi namanya siapa, Bu? Ipa. Kan, ya, ini yang sudah ini, jadi kan sudah kita timbang, ya. Jadi sudah kita timbang tadi berapa bajunya tadi, misalkan baju, kemudian popok, kemudian sarung tangan, ya, kemudian kaos kaki tadi misalkan 50 gram gitu, ya. Nah, kemudian ini kita timbang. Nah, kita timbang tadi kan sudah 0. Nanti ini kalau bayi beneran kan nggak mungkin 1 kilo, ya. Kalau 1 kilo ini nggak bisa, ya, berat badan lahir sangat-sangat rendah, ekstrim, ya. Ini kalau ini misalkan ini 3 kilo, 3.000. Nah, dikurangi 500 gram tadi, berarti misalkan 2,5 kilogram. Nah, setelah itu kemudian kita angkat, kan kita ukur dengan ini, ya, dengan Bu Siva boleh bantu saya, Bu Siva, ya.
Silakan pegangi ini ya Bu ya, pegangi tangannya satu adik Tomo, sama kakinya begini Bu meganginya. Jadi ini apa, lututnya agak yang dipegangi lutut, jangan ditekuk, diluruskan ya. Jadi megangnya gini. Nah, kemudian kita ukur ini ya, mulai dari kepala diluruskan dengan ini kan mulai dari ujung sini Bu, ujung. Nah, ya. Nah, kemudian ini kan ada, kalau ini kan bisa kita geser ya. Nah ini kakinya kita ginikan, Mbak. Jadi kaos kakinya dilepas dulu ya. Nah, kemudian kakinya kita beginikan. Jadi ibu mau megangi begini Bu, dipegangi gini. Ibu gini. Nah, ya. Nah, tuh ya Bu. Agak enggak ini. Nah, kakinya kita ginikan loh ya, Mbak ya. Nah, ini misalkan ini 46 ya, sekitar di sini. Jadi ini gini ya. Ini kan sekitar 46 ya. Nah, ini jadi 46. Nah, ini kita Bu 46. Nah, kita pasangkan kembali kaos kakinya. Ya. Nah, setelah itu kita nggak ergonomis ya. Sama pemeriksaan, kita juga jangan lupa nyelimuti ininya ya, talinya. Nah, sekarang kita mulai mengukur. Nah, jadi kan dilihat ya bayinya, bayinya nggak rewel ya. Ini kita mengukur antropometri. Kalau bayi kan dia tidak menggunakan lengan untuk aktivitas ya, boleh saja kanan dan kiri, akan tetapi ya kalau orang anak-anak bayi sama ya. Jadi kita Bu Siva tolong dipegangi ibu ya, boleh sebelah sini ya Bu ya. Nah, ini yang sini dipegangi Bu. Nah, ini kita ukur ini ya. Nah, gunakan yang ada gambarnya bayi ya. Ini kan ada ibu dan ada bayi. Gunakan yang ada gambarnya bayi ini kok. Nah, ini di sini. Kemudian sampai di sini kan sekitar 8 ya. Nah, kita bagi 2, 4 di sini. Nah, kemudian kita lingkarkan di sini ya. Nah, kita lingkarkan. Ini putus, ini kok putus ya. Ini yang pakai kemarin siapa kok putus ini. Nah, misalkan kita ukur ya, ini 12 gitu ya. Nah, ini 12 ya. Nah, sudah antropometri dulu ya. Berat badannya 2 tadi ini ya, panjang badannya 46, ini lingkar lengan atasnya 12. Nah, kemudian kita ukur lingkar kepala ya. Nanti lingkar dada nanti ya. Kenapa? Karena supaya coba cari kepala ini, kalau kita angkat begini ya. Ini kan bagian yang paling menonjol, itu yang digunakan untuk yang ukuran. Jangan yang ukurnya di bawah sini atau di atasnya sini. Persis dilingkarkan di bagian yang menonjol sini, yang bawahnya ya. Jadi ini kita ukur ya, mulai dari ini ya. Ini di tengah begini ya. Kemudian bagian yang menonjol tadi. Nah, kemudian kita ukur 32. Ini normal ya. 32 itu normal. Kalau lebih dari 35 itu hati-hati, terus palus dan sebagainya. Cek matanya, periksa, mulai dari kepala ya, rambutnya bagaimana warnanya, kondisinya bagaimana, bersih atau masih ada. Kalau bayi baru lahir itu biasanya ada kayak lemak gitu loh ya, lemak-lemaknya di sini, lanugonya dan sebagainya itu ya. Atau kita lihat kepalanya itu ada ketombe seboroid, atau ada ini ya, kotoran yang seperti kerak hitam-hitam, itu kan bayi ada ya. Nanti kita amati itu ya. Nah, karena kalau itu nggak segera kita bersihkan, itu bisa juga menimbulkan penyakit ya, penyakit pada kulit bayi. Jadi itu
yang terjadi pada bayi. Di kepalanya ya, rambutnya hitam, penyebarannya merata, kondisi kepalanya bersih. Kemudian setelah itu kita ini ya raba. Jadi jangan, ini bayi itu kan ini harus pelan-pelan ya, tidak ada benjolan yang abnormal. Kemudian ini ubun-ubun besarnya itu diamati ya, berdenyut apa enggak. Bayi sampai usia 18 bulan harusnya itu yang normal. Ubun-ubun besar, ini ubun-ubun besar ya. Kalau ini kan ubun-ubun kecil yang di sini ya. Ubun-ubun besarnya itu adalah begitu lahir ubun-ubun kecil langsung menutup ya, tapi ubun-ubun besar enggak. Dia menutupnya baru usia 18 bulan atau 1,5 tahun itu baru menutup. Nah, yang normal itu adalah ini tampak masih berdenyut. Kalau kita raba lunak dan datar. Kalau misalkan kita raba lunak cekung itu bayinya kekurangan cairan, dehidrasi. Kalau kita raba agak keras kemudian cembung begini, hati-hati ada infeksi pada otak, lapisan otak. Bisa juga bayinya meningitis dan sebagainya. Oh, ternyata ini masih berdenyut ya. Kemudian kita pegang begini pelan menggunakan satu jari, oh masih lunak dan datar ya, dan datar gini. Nah, berarti itu normal. Nah, setelah itu ya, wajahnya bayinya itu gimana? Wajah orang normal itu kan simetris ya. Kalau ada bayi yang Down syndrome lahir dengan red itu akan kelihatan ya, atau dia normal ya. Nah, kemudian kita lihat juga ya, setelah wajahnya normal, bagaimana wajahnya ini ya, kulit wajahnya dari bayi. Apakah kemerahan atau ini? Kalau bayi ini biasanya yang ini kemerahan ya mukanya ya, tapi enggak merah. Benar ya, jangan sampai bayinya wajah. Nah, berarti dia enggak bisa bernafas, itu sianosis, apalagi ditunjang pernafasan cuping hidung. Sudah normal. Nah, setelah itu kita lihat bayi sama dengan orang dewasa. Kita lihat bagian yang putih bening ya, lensanya, untuk mengidentifikasi apakah ada katarak kongenital ya. Kalau ada katarak, lensanya lahir sudah keruh, nah ini potensial bayi akan mengalami kebutaan dan sebagainya ya, karena sejak dalam kandungan itu kekurangan protein ya. Jadi itu harus dilihat warnanya ya, sama konjungtivanya. Nah, kalau skleranya ada berwarna kuning, kemudian wajahnya tadi juga ada kuning, berarti bayinya ikterus ya. Kalau nanti kamu lihat, kamu juga nanti akan diajarkan ya pada ilmu kesehatan anak, kapan bayi yang lahirnya aterem itu dikatakan ikterus ya, kapan bayi yang prematur itu dikatakan ikterus ya. Misalkan bayinya itu lahirnya cukup bulan, 40 minggu usia kehamilannya, cukup bulan ya. Nah, kemudian begitu lahir, tapi kok ininya kok kuning wajahnya, skleranya kuning, terus wajahnya kuning. Nah, apakah itu dikatakan ikterus fisiologis atau patologis, nanti Anda akan mendapatkan di sana ya. Nah, kemudian kita bahwa dua-duanya matanya simetris. Simetris artinya apa? Kalau dia pas buka gitu ya, gerakan bola mata ya, karena ada namanya penyakit mata itu yang dibawa secara kongenital, ada astigmatik ya. Begitu melihat gitu, dia bola matanya gerak-gerak sendiri. Nah, itu kelainan ya. Jadi kita lihat itu. Kemudian bayinya itu kita lihat juling apa tidak, strabismus apa tidak. Juling kero itu loh ya, juling ke kanan ke kiri itu pasti kan kelihatan ya. Nah, itu dilihat itu semuanya. Oh, ternyata tidak ada semua normal. Baru kemudian kita ini ya pegang bayi. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat, oh ini ya, konjungtivanya tidak pucat ya. Kemudian skleranya putih ya. Baru kemudian kita inspeksi dengan menggunakan ini ya. Kita lihat ya. Nah, ini skleranya putih ya, bening ya, jernih, kemudian irisnya berwarna biru ya, kemudian ada refleks pupil. Demikian juga dengan yang satunya ya. Nah, itu hidung diamati, ada pernafasan cuping hidung atau tidak, itu wajib pada bayi ya.
Kenapa? Untuk melihat apakah dia kesulitan bernafas atau tidak. Jadi hidungnya ini, kamu kenapa? Sakit ah? Ini apa? Kembang kempis gitu loh ya. Nah, itu ada pernafasan cuping hidung apa enggak? Kalau ada pernafasan cuping hidung, berarti bayinya mengalami kesulitan di dalam memperoleh oksigen. Ya, jadi itu. Kotoran apa tidak? Ya, kalau ada kotoran yang menghalangi kita untuk melihat di dalam hidungnya, maka kita menggunakan ini ya, menggunakan cotton bud ya. Kita ambil. Ini tadi kan harusnya ada air DTT gitu ya. Ada air DTT. Cotton bud ini, tapi dengan menggunakan ini ya, air DTT. Kalau ini kan kapas DTT ini untuk ini ya, harusnya ada sendiri ya ya, kasih cucing kecil gitu aja ya, yang ada air DTT-nya. Sehingga ini kita celupkan dulu ke dalam air DTT supaya apa? Mukosa hidung, mukosa mulut, mukosa ini telinga bayi itu masih sangat-sangat halus, sehingga kalau kita menggunakan dalam kondisi yang kering itu resiko terhadap jejas ya, atau resiko terhadap adanya perlukaan ya pada mukosa. Sehingga kita ini ya, kita ginikan aja. Nah, ini kita ambil ya. Kalau kemudian satunya masih ini juga kita ambil ya. Nah, ini. Nah, setelah itu baru kita lihat ya, bagaimana ini di hidungnya ya. Apakah hidungnya ada kemerahan ya, kemudian apakah salurannya itu menyempit atau ada saluran yang terbelah ya dengan langit-langitnya ya. Itu nanti akan berpengaruh terhadap proses untuk laktasi, karena bayi itu ada kelainan kongenital. Itu ada yang bibirnya sumbing ya, tetapi ada juga yang palatumnya saja yang terbelah, ada juga yang lengkap, jadi labio palato spesies ya, jadi sampai terbelah sampai hidung gitu ya. Jadi itu, nah makanya melihatnya harus ini ya. Kalau nggak bisa ini kita angkat, bentar ya dek ya. Nah ini diangkat, ibu ibunya bisa minta tolong kepalanya ibu dari samping sana bisa. Ini kan ibu ya, pelan-pelan ya bu ya, dari depan. Nah jadi ya. Nah, sehingga kan kelihatan ya. Nah, baru kita melihat begini. Nah, dilihat, oh ternyata hidungnya ini ya normal, tidak ada kelainan ya. Tadi sudah bu, hidungnya juga begitu. Bibirnya tidak ada terbelah apa enggak ya, tidak ada labioskesis ya. Tidak ada labioskesis. Kemudian nanti kita cek ya, langit-langitnya juga dari sini terbelah apa tidak ya. Kemudian kita lihat juga ya kondisi kelembapan dari bibir dari bayi itu. Jangan sampai mulut bayi ini ini ya kering, karena nanti itu juga menggambarkan intake dari nanti kalau mulutnya kering, bibirnya kering, itu bisa juga dia nggak sering menetek ya. Kalau nggak sering menetek, bayi ini rentan karena fungsi dari metabolisme bilirubinnya juga belum sempurna, fungsi hati juga belum sempurna. Bisa juga bayi mengalami ikterus ya. Jadi ikterus itu bisa juga dari berbagai macam faktor ya. Nah kemudian setelah itu kita buka dengan cara begini. Ini tangan kita ya ini. Nah otomatis kan buka begini ya. Nah gitu ya, buka. Nah kita lihat di dalam-dalamnya ya, lidahnya bersih apa ada bercak putih, monoliasis ya. Kalau bercak putihnya itu sampai di lidah, kemudian ada yang nempel-nempel di sini, kita lihat apakah bercak putihnya itu dari susu ya atau dari yang lain tebal gitu ya. Nah, monoliasis atau bisa juga disebut dengan oral tas ya. Biasanya itu pada bayi-bayi yang diberi PASI ya. Tapi kalau di ASI aja enggak akan, jarang ya, hanya 1/1000 bayi gitu ya. Jadi itu. Nah, dilihat ternyata lidahnya bersih.
Kemudian ini sebelahnya ya, di pipi ya, bagian dalamnya ini bukanya, langit-langitnya tidak terbelah. Pipinya dibukanya itu juga tidak ada bercak-bercak keputihan yang kecil-kecil seperti bintik-bintik gitu ya. Nah itu hati-hati difteri. Sekarang kan lagi ini ya, lagi endemi ya. Tidak ada ya, bersih semuanya ya. Kemudian ovulanya juga di tengah-tengah, ovula ya, seperti di tengah itu kan kamu ada. Nah itu juga di tengah. Kemudian di kanan kirinya ovulanya juga pada saat kita ya agak di tengahkan begini bayinya. Nah kalau ovulanya di tengah, kemudian di kanan kirinya bebas, berarti bayi ini juga tidak mengalami kelainan untuk hipertiroid. Ya, jadi pembesaran kelenjar tiroid. Jadi itu harus dilihat ya, karena kalau bayi itu sudah terdeteksi dia ada hipertiroid, maka intake-nya akan berkurang. Pertumbuhan dan perkembangannya nanti juga akan terganggu. Ya, kalau kamu beginikan, otomatis kan dia lidahnya agak naik ke atas gitu ya. Kalau memang diperlukan, menggunakan spatel lidah tapi yang kecil, yang khusus untuk bayi. Kalau ini yang besar, tidak. Dan gunakan yang dari kayu, jangan yang dari logam. Nanti tidak nyaman, kemudian bayi dingin ya. Nah dilihat di baliknya lidahnya itu loh ya. Nah pada saat kita gini kan, di baliknya lidahnya, itu lidahnya bisa mengangkat atau tidak, atau lidahnya menempel atau tidak. Ya, kalau menempel itu kelainan juga, namanya tangtangan. Nah, tangtangan itu kalau kamu menghisap, coba kamu nelan ludahmu semua. Lidahmu gerak apa tidak? Ya. Gerak kemana? Nah, tapi kalau bayi itu memiliki tangtangan, tidak ada garis di belakang lidah, dia nggak bisa untuk ini nelan, ya sehingga akan mempengaruhi dari refleks untuk menelan. Ya, jadi itu dilihat lidahnya. Hanya ada sekatnya apa tidak gitu ya. Kalau nggak ada nempel berarti ya harus dilakukan operasi ya, dikerok gitu lidahnya. Keduanya simetris atau tidak. Ini kan sama ya, sama. Tapi dilihat juga apakah telinganya ini, kalau ini kan coba ini saya angkat begini ya. Kamu kelihatan ya. Ini kan ada jaraknya ya. Kalau ada jaraknya begini, ini berarti bayi ini lahir cukup bulan, ya. Tapi kalau telinganya nempel, ya, terus ini bisa dipastikan itu bayinya lahir tidak cukup bulan, ya. Kalau ini, jadi gitu. Nah, jadi simetris, kemudian tidak menempel di telinganya, tidak melekat pada di belakang atau tulang tulang telinga atau os mastoideus. Nah, kemudian kita lihat juga ya ada kotoran apa tidak. Ibunya bisa minta tolong untuk kepalanya aja Bu diiringkan. Ya, jadi diiringkan karena nah kita melihat begini ya. Kemudian ini dengan menggunakan satu jari ini ya, dengan ini kita gini aja ya. Nah, kalau orang ini kan ternyata bersih ya, kemudian juga sampai ke telinga tengah aja kita bisa melihatnya ya, tidak ada serumen dan sebagainya. Kemudian ganti yang kita palpasi juga ya, jadi palpasi juga tulang telinganya masih lunak apa tidak ya. Nah agak lunak, kalau lunak sangat lunak itu ya prematur ya, tidak cukup bulan. Tapi kalau kenyal gini ya, nah ini berarti bayinya itu kenyal dan tidak sakit. Nah ini ya sudah. Nah leher bayi itu nggak usah dilihat vena jugularisnya, nggak usah nadinya, jadi bisa ya. Jadi kalau kamu tadi mau tanda-tanda vital dulu setelah antropometri boleh ya, tapi kalau enggak kamu sekaligus untuk memeriksa nadi ini boleh. Nadinya di sini yang paling ini ya, carotis communis ini yang paling keras itu bayi di situ ya. Jadi kamu menghitung nadi boleh ya, langsung di sini ya. Nah sekaligus gitu. Nah setelah nadinya, misalkan nadinya ini ya 100 itu masih dalam batas normal. Nah setelah ini leher hanya dilihat itu ya, diraba nadinya ya.
Nah, kemudian kita mulai yang bawah. Jadi bawah ini kita ini kan ya, kita melihat untuk dadanya ya. Jadi tetap jangan sampai nanti bayinya itu kedinginan. Nah, dilihat dadanya kalau ini ya. Kalau menggunakan gurita ya, guritanya dilepas ya. Ini juga pokoknya juga dilepas ya. Ini. Kita kan mau melihat dada ya. Oh, ini perempuan. Misalkan oh dadanya ini simetris ya, artinya dia tidak apa ya, tidak ada, kalau ada kan ada bayi yang begitu lahir. Itu kamu pernah dengar bahwa itu kalau kemudian ini perempuan juga ada payudaranya juga sudah ada ya, kemudian juga sudah ada putingnya. Kalau ada perempuan ada keluar air susunya itu enggak apa-apa, enggak usah dipencet-pencet ya, tapi dilapi aja menggunakan tisu gitu ya, atau kapas ya. Nah, kemudian enggak usah dipencet-pencet ya. Nah, itu ada putingnya, sudah ada payudaranya, sudah ini ya. Kan kalau masih bayi itu ini. Nah, kalau laki-laki itu juga mungkin ada putingnya saja. Ya. Kalau ada pembesaran seperti ini ya, sudah kelihatan seperti ini, misalkan ini laki-laki kan ini sudah terbentuk. Nah, ini kelainan ya, jadi namanya ginekomasti. Ya, jadi kelainan kongenental pembesaran payudara pada laki-laki. Nah, itu juga ginekomasti itu untuk tumor itu bisa jinak, bisa juga untuk lingkar dadanya terlebih dahulu ya. Jadi ini kita pastikan ya tidak dingin ya. Nah, setelah itu ini kita Bu Siva coba ini ya, dibantu saya miringkan dulu ya Bu ya. Ya. Kemudian kalau boleh, kalau bayi beneran kan nggak kaku gini ya. Nah, ini sudah agak diangkat dikit Bu Siva. Kemudian kita ukur lingkar dadanya ya. Oh, ini misalkan lingkar dadanya sampai segini ya. Ya. Oh, lingkar dadanya 24 setengah. Nah, ini ya, jadi masih dalam batas normal. Dada kita dengarkan ya, auskultasi, ada bunyi nafas tambahan ya. Kalau kamu mau sekaligus untuk memeriksa pernafasan, dilihat ya, dilihat sekaligus sebelum auskultasi ya, dihitung pernafasannya ya. Dia gerakan naik turunnya dada itu dihitung dalam 1 menit penuh, sama dengan nadi tadi dihitung dalam 1 menit penuh. Nah, pada dada itu juga harus kamu amati ya, ada enggak retraksi dinding dada ke dalam ya. Kalau ke dalam bayinya juga sesak nafas, pneumonia dan sebagainya itu ya. Oh, ternyata tidak ada retraksi dinding dada ke dalam. Kalau bernafas itu pasti ada tarikan dinding dada. Karena kalau untuk bernafas salah satunya ya dibantu oleh musculus intercostalis. Dalam itu biasanya di samping sini juga kelihatan. Ya, pada saat dia narik nafas gitu pasti ini cekung gitu ya, di ini masuk ke dalam gitu ya, cekung. Ternyata tidak ada. Sampai kurang dari 2 bulan itu adalah 40 sampai 60 kali per menit. Ya, normalnya itu. Ya, kalau 1 tahun 50 sampai 60 menit kali per menit ya, jadi itu. Nah, kemudian kita ini kan dengarkan ada enggak bunyi paru tambahan, bunyi nafas tambahan ya, seperti yang kemarin diterangkan oleh Bu Rita ya, sama bunyi jantung tambahan. Nah, sekali lagi sebelumnya itu kita harus gosok-gosok dulu ya, supaya bayinya tidak dingin. Setelah itu kita dengarkan, ini kan terlalu gede ya, nanti jangan pakai yang belakang yang ini ya. Sama kita ini, kita pernafasannya begini ya. Kemudian di kanan ya, di kiri ya, kemudian bawahnya sini ya. Kemudian juga pernafasannya di sini juga ya, sini.
Nah, gitu ya. Ini. Nah, kemudian dada jantung, bunyi tambahan jantung apa tidak? Yaitu di bawah mame sini sama, kemudian di bawah mame. Ya, jadi ini sama. Jadi ini. Kalau sudah ya, adalah nafas tambahan. Kemudian kita ini kan yang ke atas ya, dan ini kita turun ke ini, ke bawah ya, ke perut. Nah, jadi perutnya ini tali pusatnya diinspeksi dulu. Perutnya ini seperti kalau bayi itu kan agak mengkilat gitu ya, tapi enggak kembung-kembung beneran gitu ya, enggak ini. Jadi ini perutnya tidak di kondisinya normal ya, tidak tanpa ada seperti bentuk perutnya tidak datar, juga tidak terlalu menggembung gitu ya. Jadi itu normal ya. Nah, kemudian ada tali pusatnya masih belum lepas, kemudian dibungkus dengan kasa. Kondisinya bagaimana? Kering. Nah, kering atau basah atau kotor dan sebagainya itu. Nah, kalau setelah itu enggak ada, nah kita kemudian palpasi ya, palpasi untuk melihat ya hati juga ya, fungsi hati, ada pembesaran hati apa enggak sebelah kanan. Nah, caranya kalau bayi ini kita perutnya kita angkat begini ya, karena kan masih kecil ya. Kita angkat begini. Jadi ini tangan kita masuk gini ya, di bawah gini. Nah, gini masuk. Nah, kemudian gunakan satu jari aja ya. Nah, ini kan di bawah iga terakhir, iga ketujuh itu kan hati ya Pak. Nah, kita coba begini ya, ini kita angkat begini, pasti ini. Nah, ternyata tidak diamati bayinya, tidak ini ya, bayinya tidak nangis, tidak tiba-tiba terkejut pada saat kita palpasi ya, berarti tidak ada nyeri tekan ya. Kemudian juga tidak ada pembesaran. Nah, kemudian juga ginjal ya, di bawahnya ini ada ginjal kanan dan kiri. Nah, ini kita raba ya, juga sama. Kalau bayinya gemuk baru boleh kita menggunakan 2 jari begini ya, jadi ini nanti gitu ya, agak besar. Demikian juga yang sini. Nah, ini kita boleh menggunakan tangan yang ini ya. Nih, ternyata enggak ya. Nah, sampai ke sini. Nah, ini karena bayinya ini laki ya. Kalau perempuan itu juga harus sampai di sini ya, kuadran, pokoknya perut kuadran kanan atas, kanan kiri atas, kanan kiri bawah, itu harus semua dipalpasi ya. Nah, setelah itu enggak ada, kemudian kita perkusi dulu. Nah, ini kembung apa enggak? Nah, kalau misalkan bayinya ini kondisinya tadi ini kasanya kering, makanya di sini harus ada pinset ya. Itu dibersihkan, kemudian diganti ya. Cara gantinya ada perawatan dengan betadine ya, kecuali kalau dia lukanya luka yang basah gitu, betadine. Mana sih nemu ini korentangnya enggak ada. Itu yang di atasnya begini ya, ini atasnya gini, saya mudah. Nah, ini steril. Ini kalau tali pusat itu handscoonnya harus steril ya Pak ya. Jadi ini tadi tolong Bu dibuka kan ya. Nah, kemudian pinsetnya nggak ada ya. Kita buka aja, kita ini ya, kita ambil dengan tangan begini ya. Kemudian kita taruh di sini. Kalau dia masih ini kita bersihkan ya dengan kapas DTT ya. Ini tolong dibukakan Mbak. Ya. Harusnya pakai pinset ya, nutupnya. Nah, gitu. Nah, ini misalkan satu aja, ini kita peras ya. Kemudian kita bersihkan. Tadi sudah diangkat ya.
Ini nah, kemudian kita buka. Nah, kita buka ini kan handskun kita steril. Ini kan makanya suruh buka dulu ya. Buka dulu. Nah, nanti ini yang ini dilipat begini ya. Kita bukanya begini sih, kayak ini ya. Ini tadi kan sudah kita buka dikit ya. Jadi ini kita buka begini. Nah, ini. Nah, kemudian ini. Nah, nyobeknya itu dari ini. Ah, ya dari dalam. Nah, setelah itu ya kita buat ada segitiga begini ya. Jadi segitiga begini. Nanti kemudian ini dimasukkan di dalamnya tali pusat ya. Kemudian kalau sudah di dalamnya tali pusat ini kan agak panjang ya. Nah, ini kita yang bawah ini kita tutupkan di tali pusatnya begini. Nah, kemudian ini kita jangan ditali mati ya. Ini gini aja. Atau ditalikan kalau ada tali pusatnya, talikan satu kali seret, kemudian ditaruh gini. Nggak usah ditali mati ya. Jadi dilipat. Ya, yang bawahnya begini ya. Ini kan sudah bentuk segitiga gini ya. Saya panjangkan ya. Ini karena enggak simetris ya. Jadi gini ya. Nah, ini ya. Kemudian kan tali pusatnya agak di sini ya, sudah ada di atasnya sini. Nah, yang bawah ini kamu tekuk ke atas begini ya. Kemudian ini ditalikan aja satu begini. Nah, gini aja. Jangan ditali mati ya. Satu aja gitu ya. Sudah. Jadi gitu aja ya. Ini harus gunain ya. Nah, kalau sudah ya ini misalkan begini ya. Sudah, kalau sudah, nah kemudian kalau sudah kita kalau misalkan pada saat kita tadi perfusi nggak ada kembung, berarti nggak usah di auskultasi ya. Nah, kalau misalkan bayinya diare, itu kita perlu auskultasi untuk melihat peristaltik khusus ya. Nah, setelah ini kita kancingkan kembali ya. Ini yang atas saja dulu ya, yang atas. Nah, kemudian kita melihat ya punggung yang belakang ya. Jadi ini punggung. Ibu bisa dipegangi begini, Bu. Ya. Kita melihat ya punggungnya yang belakang ini ya. Simetris atau tidak ya kalau ini. Nah, simetris atau tidak. Nah, kemudian kita meraba begini ya. Ada enggak punggungnya ini benar-benar simetris apa enggak? Kita memastikan dengan palpasi. Nah, kalau kita raba begini dia itu rata, berarti enggak ada kelainan pada tulang punggungnya. Tapi kalau ada yang ini ada kayak tonjolan begitu, berarti bayi ini mengalami kelainan pada tulang punggung. Ada juga yang seperti nonjol itu disebut dengan spina bifida. Ya, seperti itu. Nah, ini tidak ada normal. Kalau normal ini sudah. Nah, kemudian kita inikan ya. Nah, kita ginikan aja sudah. Yang atas pokoknya itu. Nah, kemudian kita ke ekstremitas ya, ke tangan. Kalau bayinya nggak diare, perutnya nggak perlu dicubit ya. Diare tadi perlu dilakukan auskultasi untuk melihat gerakan peristaltik khusus ya. Atau kalau bayinya kembung juga nanti dilihat juga ya. Kalau bayinya ini diare ya, maka kita ini pilih yang bagian pinggir ini, kita cubit menggunakan dua ini ya, dua ibu jari dan jari telunjuk. Kita ini kan begini. Nah, nanti kan kulitnya begini ya. Kita ini kan kulitnya naik gini ya. Nah, kemudian dicubit gini, kemudian nah ini kembalinya cepat apa enggak? Kalau kembalinya lama itu berarti dia ada diarenya, sudah dehidrasinya sudah ini ya agak parah gitu ya. Nah, kita gini kan, kita ikuti saja dulu. Nah, kemudian kita lihat ekstremitasnya. Oh, dua-duanya ini simetris ya. Kemudian jari-jarinya lengkap, tidak ada kurang, normal ya 5, tidak berlebih. Kalau berlebih namanya polydactylismus. Kalau berkurang namanya syndactylismus ya. Jadi ini kalau biasanya kan ada bercabang gitu ya. Nah, itu poli. Nah, gitu. Kalau
kurang 1 berarti sidatismus. Itu sama dengan kelainan-kelainan ya. Kemudian dilihat ini dada tadi juga dilihat kuning apa enggak ya. Warnanya juga, kulitnya yang di tangan warnanya juga dilihat. Kalau ikterus kuning itu ada derajat-derajatnya. Kalau ini sampai leher ini derajat 1. Kalau sampai dada derajat 2. Nah, kalau sampai lengan derajat 3. Kalau seluruh tubuh derajat 4. Nah, kalau derajat 4 itu derajat 2 itu harus sudah dirujuk ke rumah sakit ya untuk kan penanganan, tak itu di fototerapi atau ini ya. Jadi kemudian juga kukunya juga tidak pucat, tidak ini ya. Kemudian telapak tangannya ini juga tidak pucat. Kemudian garis di telapak tangannya ini garisnya jelas apa tidak. Nah itu juga untuk melihat ini ya, melihat maturitas dari bayi atau enggak. Kalau nanti kamu akan diajarkan balat skor ya. Balat skor itu penemunya soalnya balat ya, jadi dinamakan balat skor untuk melihat maturasi dari tingkat kematangan dari bayi ya. Kemudian kamu bisa juga ya sekaligus untuk tadi mau memegang bayi ini, mulutnya bayi, sekaligus kamu juga melihat refleks alamiah. Jadi refleks alamiah bayi itu yang wajib kamu periksa itu adalah refleks untuk itu ya, rutin mencari begini ya. Pada saat kamu mau begini, kamu mau nempelkan begini itu biasanya bayinya gini. Nah ini biasanya itu sudah refleks ini ya, refleks apa, rutin mencari. Nah kemudian ditanya, Bu tadi Bu Siva, adik contohnya tadi neteknya bagus apa tidak pada awal tadi ya. Kalau ini neteknya kenceng Bu, kuat, berarti kita nggak usah ini dimasukkan jari kita, dimasukkan mulut, enggak, untuk melihat refleks menelan dan refleks hisap ya. Rutin saking itu menghisap, swallowing menelan ya, jadi itu ya, itu ya. Nggak bisa melihat refleks jadi refleks genggam. Begitu jari kamu sentuhkan di sini, bayi itu langsung begini ya, jadi itu namanya grab ya, refleks grab, jadi refleks kembang. Atau kamu begini langsung begini ya, jadi ini diginikan. Nah refleksnya ada ininya ya. Kemudian turgor kulitnya juga bagus, kamu cubit begini ya, kembalinya cepat ini, berarti turgor kulitnya juga bagus ya. Nah sudah, kemudian kamu sekaligus untuk melihat apakah bayi ini juga neuromuskuler bagus ya. Ada refleks kaget itu loh ya, gag refleks apa ya, Bu Rita lupa, nanti dilihat ya. Kita gini kan bayinya, kita nah, gitu ya. Begitu kita gini kan terus bayinya agak terkejut, berarti dia ada refleks ya gitu. Tapi ojo cuak gitu nanti bayinya nanti ini ya langsung kaget langsung. Nah gini kan ya. Nah sudah, terus sekaligus kamu untuk melihat refleks yang lain ya. Jadi sebelum ke genital ke ini, kamu sekaligus untuk refleks yang lain ya. Dilihat di refleks mata, dia kelihatannya itu mengikuti, dia bisa ini sambil untuk suara ya, dengar apa enggak bayi itu tulis sejak lahir apa tidak. Kamu bisa begini, matanya gini. Nah gini ya, kalau ini pasti bayinya akan noleh gitu ya, gini. Nah gini juga ya, jadi ini di atas ininya ya. Nah gitu ya ya. Jadi ke genital. Nah kalau genital ini boleh ya dibuka, tapi yang atas ini tetap dibuka. Nah pokoknya dibuka ya, beritanya dibuka. Nah gitu ya. Jadi sudah ini ya, buka. Nah ya, dilihat genitalnya ya. Kalau ini laki-laki, dilihat ya bagaimana kondisi dari penisnya ya. Kemudian ada enggak ininya ya, skrotumnya ya. Skrotumnya ada bentuknya seperti 2 begini atau enggak ya. Tapi kalau yang perempuan itu diamati
Kalau bayinya itu lahir cukup bulan, labia minoranya itu enggak ini. Jadi tertutup oleh labia mayora. Jadi rapat gitu. Kalau ini. Tapi kalau bayi itu enggak cukup bulan, biasanya agak buka begitu. Ya. Nah, kalau perempuan diamati itu. Kemudian ada enggak cairan yang keluar dari ini? Biasanya bayi perempuan itu sama ya. Kadang masih bayi kok sudah menstruasi enggak ya? Karena itu pengaruh dari hormon ibu ya, maternal, ini pengaruh maternal ya. Sama dengan di payudara tadi kok sudah keluar asinya enggak, itu sisa-sisa hormon dari ibunya ya. Nah, kemudian kalau ini kita menggunakan Hanskun masih ya. Kamu kalau bilang Hanskun, ini kok ini enggak Hans ya Mbak ya, ini kok gini ya. Jangan Hanskun loh ya. Kalau kamu bilang Hanskun itu bahasa Inggris di bahasa Londo ya, tapi bilangnya itu adalah Hans. Jadi bahasa Belanda itu Hanskun. Nah kalau kamu mau bahasa Inggris handcuff, kan bahasa Inggrisnya kan begitu. Ojo dicampur bahasa Inggris sampai iya, sarung tangan. Ayo habis ini dilihat ya. Pada saat kita buka biasanya kan kencing ya, bayi itu kan kencing ya. Nah kencingnya ini dia itu memancarnya itu lurus atau di bawahnya atau mencong ke samping kanan ke samping kiri. Yang normal itu begitu dia mengeluar kencing itu biasanya ada ereksi dari ini penisnya, kemudian memancarnya itu lurus ya. Tapi kalau dia memancarnya di bawah atau ke samping-samping, berarti lubangnya tidak tepat di tengah penisnya. Itu namanya kelainan hipospadia. Ya, jadi itu. Nah, ini ya. Nah, itu harus dioperasi ya, karena lubangnya enggak pada tempatnya. Karena untuk laki-laki itu lubangnya hanya satu, ya, 2 dengan anus. Kalau di alat kelaminnya 1. Tapi kalau perempuan itu ya kan ada lubang vagina, ada lubang uretra, itu ini enggak jadi satu. Kalau laki-laki kan harus jadi satu, ya. Nah, kemudian kita lihat ini kakinya kita angkat begini ya. Kemudian ini agak kita tenggangkan begini. Kalau bayi ini kan ini kita angkat ini kan bisa ya, agak ditekuk gini naik ke atas. Nah, kemudian kita pegang di skrotumnya ini, kita pegang ada benjolan apa enggak di dalamnya, itu testisnya. Ya. Testisnya sudah turun atau belum? Jadi harus diperiksa. Harusnya begitu lahir kalau ini normal harus sudah turun, teraba ya, ada seperti benjolan gitu di skrotumnya. Nah kalau enggak berarti ya kita harus rujuk ke dokter yang spesialis. Nah kalau enggak turun itu juga namanya ada kelainan ya. Nanti biasanya diobservasi sampai berapa bulan. Kalau berapa bulan enggak turun ya harus dilakukan operasi ya untuk itu ya, terhadap proses reproduksi ya, jadi ini fertilitas, kesuburan dan sebagainya. Kita angkat begini, kita buka ya, ini ya. Selain tadi pada saat kencing pada saat kencing itu bayinya nangis apa enggak atau merasa kesakitan. Nah kalau nangis kemungkinan lubangnya itu tertutup oleh kulit yang ada di luarnya ini ya, atau lubangnya kecil gitu ya, itu namanya phimosis. Itu bayi harus segera dibuka lubangnya. Makanya kamu jangan heran ya kalau misalkan bayi kecil sekalian disirkumsisi, disunat. Nah kemungkinan juga ada kelainan ini ya, mungkin menutupi itu ya. Jadi ininya ya, kulupnya itu menutupi lubangnya. Jadi diangkat begini, kemudian kita buka begini. Nah kalau kita buka begini sudah kelihatan lubangnya, berarti tidak ada kelainan. Ya jadi agak ribet ya kalau yang laki-laki begitu. Nah kalau sudah, kemudian dilihat, diangkat begini, kakinya ini, tangan satunya ini, kalau bayi benar kan enggak kaku begini ya, diangkat begini, kemudian dilihat anusnya.
Oh, anusnya ada. Nah, kalau ada bayi yang nggak ada anusnya ya, atresia ani namanya. Namanya atresia ani. Makanya ditanya, kalau ini sudah 1 hari, Bu kemarin sudah buang air besar atau tidak? Oh sudah, kalau sudah berarti kita nggak usah meriksa lubangnya, berarti pasti ada lubangnya kan. Tapi kalau dia lahir ini mulai kemarin kok nggak buang air besar, nah hati-hati nggak tuh ya. Nah harus segera di ini. Itu kan tidak ya. Jadi kalau ini masih kotor ya kita bersihkan dengan menggunakan kapas ini ya, kapas DTT. Nah kemudian ini. Kalau sudah, ini tadi nggak kencing, pinter ya adiknya ya. Jadi sambil komunikasi ya, pinter ya adiknya. Nah kemudian kita pasang terlebih dahulu guritanya, ya Mbak ya. Jadi kalau nggak ada guritanya, nanti saya ajarkan. Jadi ditutup begini, kemudian letaknya kamu kan sudah belajar anatomi fisiologi. Lambung itu di sebelah kanan atau kiri? Kiri. Sehingga bayi itu kan begitu dia kalau kamu makan itu kan lewat ini mulut kan ke lambung, supaya di bayi itu nggak gumoan, nggak ini, pasti kamu di pinggir kiri sehingga kan lambungnya ketekan. Nah kalau ketekan kan bisa ini ya. Nah nalinya gurita itu nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu ini. Kalau bisa itu di tengah-tengah ya, nalinya itu di tengah-tengah supaya apa, nggak menekan lambung, supaya bayi nggak gumoan gitu loh ya. Nah, nekannya itu caranya karena ini kan tali pusatnya. Bayi diberi gurita itu karena tali pusatnya masih belum lepas. Kalau sudah lepas kan nggak usah pakai gurita. Jadi yang tengah dulu ditalikan. Ya, yang tengah dulu ditalikan. Ini kita pakai tali ya. Jadi yang tengah dulu ditalikan, kemudian yang bawah ya. Jadi yang bawah ini nanti nalinya begini. Kemudian talinya begini. Nah, ininya, Mbak, ininya ini nanti ininya harus di atas, nggak boleh kewer ke bawah ini. Nah ininya di atas ya. Nah kemudian ganti setelah bawah sendiri ya, ditali 2 gitu yang bawah, kemudian ganti yang atas. Nah yang atas ini talinya harus menghadap ke bawah. Kenapa begitu? Memberi rasa kenyamanan pada bayi. Kemudian kalau misalnya bayi itu kan sering kalau dia frekuensi memberikan rasa nyaman pada bayi, kemudian ini ya juga kelihatannya itu rapi ya bayinya. Nah seperti itu sebetulnya tujuannya itu. Kemudian setelah itu kita pasangkan popoknya juga ya. Boleh kita lepas dulu ya, tadi sarung tangannya boleh kita lepas dulu. Nah Bu, kalau misalkan ya kamu kalau cuci dulu ya, jadi seperti itu ya. Sudah ya. Kemudian ininya di setiap kali ini di ini dulu ya, supaya bayinya jangan kamu enggak hipotermi tadi. Nah, ya. Sudah, kemudian baru ke kaki ya. Kakinya ini dilepas ya. Kakinya simetris ya, dua-duanya sama panjangnya ya. Nah, kemudian jari-jarinya, kulitnya juga normal ya, agak kemerahan, tidak kuning ya. Kemudian ini jari-jarinya juga lengkap 5, tidak polidaktilismus, tidak sindaktilismus ya. Kemudian juga tidak ini ya. Nah kemudian kita tekan begini ya bayinya. Seandainya bayinya ini begitu kita tekan gini dia langsung gerak ini, berarti dia pergerakannya bagus, kekuatan ototnya juga bagus ya. Nah ini, nah terus lihat juga kukunya pucat apa tidak, bayinya sianusis apa tidak. Tadi bibirnya juga sianusis apa enggak ya. Jadi ini pucat apa enggak? Oh ternyata enggak pucat ya. Kemudian garis di telapak kakinya juga dilihat. Nah ini kalau ada garis ini berarti dia garisnya tegas begitu, berarti bayinya juga atelem ya. Nah setelah itu kalau tidak ada diare, kalau ini nggak udem, nggak apa, nggak usah dicubit-cubit ya. Kemudian kita refleks untuk melihat ya, dia ada kelainan pada otak ya, lapisan di otak atau apa, meningitis dan sebagainya. Nah kita ini aja tarik dari bawah sini pakai jari ya, begini kita naikkan ke atas
Babinski refleks. Jangan menggunakan tajam-tajam gini, nggak usah. Ya, atau kuku, jangan kuku ya. Bayi itu sensitif loh ya. Kita ginikan aja dari ini langsung dia langsung yang kalau orang dewasa itu begitu kita beginikan langsung dia begini. Tapi kalau bayi itu yang normal, begitu kita dia akan ekstensi gini. Ya, begitu ini kakinya langsung begini. Itu normal. Kebalikan dengan orang dewasa. Ya, jadi refleks Babinskinya juga negatif ya, tidak ada kelainan. Setelah itu kita ini ya. Sudah selesai ya Bu ya. Nanti kalau bayinya buang air kecil, jadi cara membersihkannya seperti saya tadi ya Bu ya. Cukup dikasih kapas itu, dikasih air hangat, kemudian diperas, kemudian dibersihkan. Setelah itu tunggu agak kering sebentar baru dikasih popok ya Bu. Nah jangan dikasih juga Bu, ya nggak boleh. Kemudian popoknya Bu jangan terlalu ketat, nanti karena kulit bayi itu sangat rentan dan tiba nanti rentan terjadi, atau kalau dia ini buang air kecil, buang air besar, basah, itu harus segera diganti. Sebelumnya alat kelaminnya dibersihkan dulu dan agak dikeringkan baru dipasang popok. Jangan memasang popok terlalu ketat ya. Kemudian karena itu jangan menggunakan bedak karena bisa iritasi dan bisa menimbulkan ruang pada ini namanya ruang popok. Nah kalau ibu nanti ini biasanya ibu ini kan menggunakan popok disposable ya, sekali pakai ya, Pampers itu. Nah sebaiknya jangan terlalu sering Bu, kalau pergi-pergi aja ya, supaya apa? Itu sejak kecil kita membiasakan bayi itu untuk peka terhadap ini ya, masa kemudian latihan toilet training ya. Sebetulnya toilet training itu bisa dilakukan sejak ini kita kalau mengajari nanti supaya apa, kalau kebiasaan menggunakan Pampers terus nanti dia nggak peka, kemudian dia itu kalau sudah agak usia toddler itu paling bagus untuk toilet training ya, mengajari untuk pergi ke toilet ya, baik buang air kecil maupun air besar. Itu sebetulnya kita mulai dari bayi ini. Kalau sering menggunakan Pampers kan, bayi menggunakan Pampers kan kencing ya di situ nggak diganti, terus kadang buang air besar juga kalau sedikit itu juga nggak bau gitu kan, orang tuanya nggak peka nggak diganti. Nah itu kan anaknya juga nanti bisa ngompolan, bisa ini ya, jadi kan enak. Nah kalau sudah selesai semua baru kita bedong ya. Baru kita bedong ya. Boleh nggak dibedong, tapi boleh juga dibedong ya. Kamu bedong bayi juga perlu latihan ya, karena kalau enggak kan nggak tertahan. Ini kalau airnya besar ini gini aja nggak apa-apa sudah ya, yang penting hangat. Atau kamu boleh kasih peniti yang tapi yang enggak, kalau dia gerak enggak melukai gitu kan, ada ya yang tumpul yang ini ya. Kalau enggak kan ada juga bedong yang agak lebar gitu. Nah ini bisa sampai sini, ini dimasukkan di sini, jadi dikaitkan di sini, diselipkan di sini. Jadi
Ini Bu Siva sudah selesai adiknya. Ini ya. Silakan sambil ini dulu ya, sambil ditadai Ibu. Jadi sudah saya ini ya. Saya periksa hasilnya untuk saat ini normal semua ya Bu ya. Nah, adiknya juga pintar ya tadi, nggak rewel waktu itu. Nah, ada yang ini ditanyakan Ibu. Tidak ada, terima kasih Ibu, silakan bayinya dibedakan. Nah setelah itu alatnya dibereskan ya. Ini tadi juga masuk sampah medis, masuk medis, ini ya. Nah kemudian kita nanti ini dimasukkan di klorin ya. Mana ada klorin? Dan ya. Kemudian kita cuci tangan. Caranya untuk ini ya, merawat alat bisa ya. Caranya untuk membersihkan genitalia tadi sudah bisa ya. Jadi kita feedback lagi ya. Jadi boleh ditanya caranya tadi untuk seandainya bayinya kencing gimana Bu? Jadi itu boleh kita ya. Kalau sudah selesai ini semua kemudian dicatat ya. Hari apa ini? Pengkajian hari pemeriksaan ya, hari Rabu tanggal 1 Maret jam ya, misalkan jam 10. Setelah diperiksa ini ya kondisinya tanda vital, tadi tanda vital boleh diukur duluan ya setelah antropometri atau kamu bersamaan dengan adiknya supaya tidak lebih ya. Rasanya 50 kali per menit, nadinya misalkan 100 kali per menit ya. Terus suhu tubuhnya berapa? Misalkan 37 derajat Celcius, itu masih normal ya. Kalau bayi itu normal, kemudian pemeriksaan antropometri, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, terus sampai hasil pemeriksaannya mulai dari kepala sampai ujung kaki ya. Cara nulisnya adalah kamu tadi meskipun pemeriksaan ini ya harus jadi satu mata gitu ya. Inspeksinya bagaimana, oskulasinya bagaimana, itu ditulis. Jangan mata inspeksi dulu terus nanti balik lagi ditulis lagi palpasi mata ya. Udah ada yang ini